Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini video kami akan membahas mengenai foot massage. Apa itu foot massage? Foot massage merupakan teknik pemijatan yang dilakukan di titik-titik tertentu pada area kaki. Foot massage ini memiliki berbagai banyak manfaat yang diantaranya yaitu meningkatkan sirkulasi darah, membantu pengeluaran sisa metabolisme, meningkatkan rentang gerak sendi, mengurangi rasa sakit atau nyeri, merelaksasi otot, dan memberikan rasa nyaman. Adapun tujuannya yaitu untuk menurunkan tekanan darah, mengurangi aktivitas jantung dalam memompa darah, dan mengurangi kontraksi pada pembuluh darah kecil sehingga aliran darah ini lebih lancar dan tekanan darah ini bisa menurun. Foot massage ini dapat dilakukan dengan pasien yang memiliki keluhan. Yang pertama, hipertensi, lalu ada stres dan kecemasan, gangguan tidur, nyeri ringan, lalu ada kelelahan, dan pasien diabetes tanpa luka. Akan tetapi, foot massage ini tidak dapat dilakukan pada pasien dengan luka terbuka seperti infeksi atau jamur, lalu pada pasien yang mengonsumsi obat pengencer darah, lalu pada pasien yang memiliki varises yang parah hingga nyeri, lalu pada pasien yang fraktur atau kanker tulang, dan pada pasien yang memiliki kaki bengkak. Nah, untuk pelaksanaan foot massage ini, mari kita simak video berikut ini. Permisi, selamat pagi. Selamat pagi, silahkan duduk, Bu. Baik, perkenalkan saya Nurse Anissa. Ini dengan Ibu siapa nih? Julia Nurse. Oh, iya, Ibu Julia. Umur berapa nih, Bu? Saya sekarang 37 tahun. Ibu, ini yang dirasain sekarang apa, Bu? Ini Nurse, kaki saya tuh pegel-pegel banget. Udah dari 2 harian kayaknya pegel banget kakinya. Kaki pegal 2 hari yang lalu ya? Iya. Baik, ini ngisi formulir dulu nih, Bu. Nanti kalau ada kesulitan saya bantu. Oh iya. Ini Nurse sudah selesai formnya. Oke. Bu, ini tadi karena Ibu mengeluh lelah, ini saya coba tanyakan untuk pertanyaan atau pengkajian kelelahan ya Bu ya. Di sini ada kuesioner Bu, isinya ada 10 pertanyaan. Ini nanti Ibu boleh menjawab dari pertanyaan tadi yang sesuai dengan Ibu ya, keadaan Ibu, kondisi Ibu sekarang. Itu jawabannya apakah tidak pernah, kadang-kadang, sering secara teratur, kemudian sering dialami, atau selalu dialami, gitu ya? Ya. Bisa dipahami Bu? Bisa? Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, saya mulai ya Bu untuk pertanyaan yang pertama. Ini apakah Ibu sangat terganggu dengan rasa lelah yang Ibu rasakan? Kadang-kadang benar. Oh, kadang-kadang. Ya, saya bantu isi ya Bu ya. Iya. Ya, kemudian yang Ibu rasakan sekarang, Ibu merasa lelah tidak? Kadang-kadang juga sih Nurse. Kadang-kadang juga. Oke, kemudian Ibu tidak banyak melakukan kegiatan di siang hari. Tidak pernah. Saya banyak kegiatan di siang hari. Oh ya. Kemudian Ibu ini merasa memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini pilihannya apa aja? Kadang-kadang Kadang-kadang. dirasakan secara teratur. Oke. Kalau secara visi ya Bu, ini Ibu merasa lelah nggak? Sering banget. Sering merasa kelelahan ya Bu. Kemudian Ibu ini merasa sulit untuk memulai pekerjaan. Kadang-kadang. Oke, kadang-kadang. Kemudian Ibu merasa kesulitan juga untuk berpikir secara jernih gitu. Sering. Oke. Ya. Sering dialami ya. Kemudian Ibu ini merasa malas untuk melakukan berbagai kegiatan. Sering juga sih Nurse. Sering. Iya. Sering. Oke. Kemudian kalau secara mental ya Bu, Ibu ngerasa nggak kelelahan di mentalnya Ibu?
Iya, secara teratur itu dirasakan secara teratur. Oke. Kemudian ketika sedang melakukan kegiatan ibu mudah berkonsentrasi penuh atau tidak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya. Oke. Ini saya coba hitung dulu ya Bu untuk skornya. Baik Bu, untuk skornya ini Ibu mendapatkan skor 28 poin, dimana artinya Ibu ini merasa kelelahan gitu. Oke Bu, ini sekarang saya tensi dulu ya sama ukur suhunya. Ya. Sudah dulu. Permisi ya Bu, saya ukur suhu terlebih dahulu. Suhunya normal ya Bu, 36,8. Selanjutnya saya izin ukur tensi dulu ya Bu. Ya. Permisi ya Bu, saya angkat lengannya terlebih dahulu. Ibu, ini untuk tekanan darahnya agak tinggi ya Bu, 170/105. Oh iya nurse. Memang sering darah tinggi Bu, punya darah tinggi. Emang sering tinggi sih nurse. Ya Bu. Hmm. Selanjutnya nanti dimasak ya Bu ya. Oh, iya. Boleh menunggu di ruang tunggu sebentar, nanti ada perawat lain yang memanggil untuk tindakan G. Oh iya, udah saya nunggu dulu aja. G. Makasih Oke, nurse. sama-sama. Atas nama Bu Julia. Oh iya nurse. Bu Julia ke? Iya. Silakan duduk, Mbak. Oh iya nurse. Persiapan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu termometer air, alkohol atau bisa menggunakan air mengalir, minyak zaitun, garam, handuk kering atau tisu kering, air hangat, dan food messenger. Siapkan air hangat dengan panas suhu lebih dari suhu tubuh pasien, namun kurang dari 40 derajat Celcius. Rendam kaki pasien dengan air hangat selama 5 hingga 7 menit. Setelah itu keringkan kaki pasien. Tadi saya juga sudah kasih garam untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan juga merilekskan kakinya ibunya. Nanti ini ditunggu 5-7 menit dulu ya Bu. Nanti baru kita mulai foot massage-nya, oke? Siap nurse. Sudah 7 menit ya Bu. Mungkin bisa diangkat kakinya, kita keringkan dulu. Setelah 5 menit, keringkan kaki pasien menggunakan handuk. Letakkan handuk sebagai bantalan di paha dan betis. Lalu, oleskan minyak zaitun di kedua tangan. Lakukan usapan lembut ke arah atas menggunakan ibu jari secara meluncur dari bawah telapak ke atas pergelangan kaki pasien dengan mempertahankan pola pijatan secara terus-menerus dan tidak putus. Lakukan hal yang sama dengan arah pijatan yang berbeda, dengan melakukan usapan lembut ke arah bawah menggunakan ibu jari secara meluncur dari atas pergelangan ke bawah telapak kaki pasien dengan mempertahankan pola pijatan secara terus-menerus dan tidak putus. Selanjutnya, lakukan gerakan pijatan seperti meremas-remas area telapak kaki dan punggung kaki pasien secara perlahan. Lalu, tampukkan bagian tungkai kaki pasien menggunakan salah satu tangan untuk menopang kaki pasien. Kemudian, tangan lainnya melakukan pijatan menggunakan jempol dengan memberikan tekanan pada bagian sisi kanan dan kiri dasar telapak kaki, dari tumit hingga ujung jari pasien secara bergantian.
Langkah selanjutnya, lakukan pijatan dengan menggunakan salah satu telapak tangan di atas punggung kaki pasien. Lalu, lakukan gerakan menggosokkan dengan kepalan tangan lainnya di bagian telapak kaki pasien secara keseluruhan dari pinggir telapak kaki hingga ke dalam telapak kaki. Lakukan peregangan pada telapak kaki pasien dengan cara gerakan menepuk-nepuk perlahan bagian punggung telapak kaki pasien. Gerakan telapak kaki pasien dan jari-jari kaki pasien dalam tangkuban kedua telapak tangan secara perlahan ke depan dan ke belakang untuk membantu merilekskan otot-otot, mengurangi ketegangan, serta meningkatkan sirkulasi darah setelah dilakukan pemijatan. Bagaimana ibu perasaannya setelah saya foot massage? Udah lebih enakan sih Nas, ini udah kaki saya juga udah nggak pegel-pegel, udah lebih mendingan dari sebelumnya, alhamdulillah. Oh ya sudah, alhamdulillah ya kalau begitu. Permisi Nas, silakan duduk dulu. Ibu, gimana perasaannya setelah dipijat? Alhamdulillah udah lebih enakan sih Nas, udah nggak pegel-pegel juga, terusnya juga udah lebih rileks juga dibanding sebelumnya. Syukur ya Bu ya. Oke Ibu, ini karena tadi saya sudah nanyakan ya Bu untuk 10 pertanyaan ini saya coba untuk evaluasi, ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, nanti skornya apakah turun ataukah tetap atau naik gitu ya. Oke, untuk pertanyaannya masih sama ya Bu ya, tapi saya ulang lagi. Yang pertama Bu, ini Ibu sangat merasa terganggu dengan lelah yang Ibu rasakan? Ya kadang-kadang. Oh masih kadang. Kemudian Ibu ini mudah merasa lelah? Ya kadang-kadang juga. Oke. Saya tidak banyak melakukan kegiatan di siang hari. Tidak pernah juga. Oke. Kemudian ini Ibu merasa memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak terasa. Oke. Kemudian kalau secara fisik ya Bu, Ibu merasa lelah. Kadang-kadang. Oke. Kemudian Ibu merasa sulit untuk memulai pekerjaan atau memulai sesuatu. Kadang-kadang. Kemudian Ibu merasa kesulitan untuk berpikir secara jernih. Iya kadang-kadang. Kemudian Ibu merasa malas untuk melakukan kegiatan. Tidak secara teratur. Oke. Kemudian kalau secara mental ini Ibu merasa lelah. Kadang-kadang. Oke. Pertanyaan terakhir, ketika Ibu sedang melakukan kegiatan itu mudah berkonsentrasi penuh. Sering. Oke. Oke, saya hitung lagi. Oke Bu, ini skornya sekarang turun ya Bu jadi 20. Jadi berdasarkan tadi ya Bu, Ibu sudah dipijat berdasarkan kuesioner ini. Dari hasil pijatan tadi, foot massage tadi itu ada pengaruhnya di kelelahan yang Ibu rasakan gitu. Tadi kan skornya 28, ini turun jadi 20. Jadi ada pengaruhnya seperti itu. Oh itu berarti skornya jadi turun ya Nurse ya? Iya betul, turun 8 poin. Oh itu kalau boleh tahu karena apa ya Nurse ya? Oke, kalau dari literatur yang kami dapatkan itu skornya bisa turun itu karena ada manfaat dari foot massage tadi. Nah, salah satu manfaatnya yaitu untuk melancarkan aliran oksigen ke seluruh tubuh begitu Bu, sehingga Ibu merasa rileks setelah dilakukan pijatan kaki seperti itu. Oh iya paham. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Cukup sih Nurse, itu aja. Oh baik. Ya sudah Bu, ini sudah cukup untuk pengajiannya. Saya kasih ulang dulu ya. Oh iya. Sibuk.
Ibu, ini untuk tekanan darahnya turun ya, alhamdulillah. Tadi 170/105, sekarang turun menjadi 160/100. Udah lumayan turun ya Nars berarti ya. Nah, terima kasih atas informasinya nih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga atas kunjungannya. Semoga sehat selalu Bu. Amin. Saya izin permisi dulu ya, Nars. Foot massage merupakan terapi non-farmakologis yang bermanfaat untuk merelaksasikan otot, menurunkan tekanan darah, dan kelelahan. Pada Nyonya Julia, tekanan darah sebelum intervensi adalah 170/105 mmHg, dan setelah foot massage menurun menjadi 160/100 mmHg. Tingkat kelelahan yang diukur dengan FAS atau Fatigue Assessment Scale pada Nyonya Julia terdapat penurunan skor dari skor 28 hingga skor 20, yaitu kelelahan sedang. Hal ini terbukti bahwa foot massage membantu memberikan relaksasi serta menurunkan tekanan darah dan tingkat kelelahan. Proses mengenai foot massage dari video kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan teman-teman di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.